Alhamdulillah tim safari Ramadan yang pertama di Desa Ujung Tinggi dari Sekolaman Semelu Timur berada di Gedung Al Sintan pembukaan pertama. Alhamdulillah sungguh sangat luas. Pak Kades Ujung Tinggi langsung ikut serta mengikuti rombongan dari Man Semelu Timur ini. Pak Sedes, Pak Kasih Pemerintahan, Kasih Kaur, Kasih Program, luar biasa. Ibu-ibu. Oh. Oi. Nikmat Islam hingga nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan salat isya, tarawih serta witir secara berjamaah. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam yang berbahagia ini menjadi amal yang soleh di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merawat hidup manusia dari alam jahiliyah ke alam Islam yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ketua BPD Desa Ujung Tinggi. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk hadir di masjid kita ini melaksanakan mulai dari dalam maghrib, isya, tarawih sampai witir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu nanti ketua rombongan dari tim safari OSIS Man 1 OSIS Man 1 Man Negeri 1 yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, kemudian yang kami hormati Bapak Sekdes beserta seluruh kepala urusan, kepala seksi, Bapak Kepala Dusun, kemudian yang kami muliakan Bapak Imamji Desa Ujung Tinggi beserta seluruh perangkat hukum, baik dari imam masjid, hakim masjid, kemudian kari, baik masjid maupun penasar. Masyarakat Desa Ujung Tinggi mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu-ibu dari tim safari. Kemudian manakala ada latihan yang kurang berkenan dan sambutan, kiranya kami dapat diberikan maaf yang setinggi-tingginya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga memberikan sedekah untuk berbuka puasa bersama tadi kepada bapak-bapak kita, dan sama-sama kita berbuka. Sebagian juga di tempat kita tadi di situ kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan sedikit rezekinya untuk berbuka. Dan ini perlu kami laporkan untuk Bapak Kepala Man bahwa untuk kedatangan tamu ini memang sengaja kami selaku pimpinan melakukan surat resmi. Pertama,
kepada seluruh anak siswa-siswi MAN yang dari Ujung Tinggi ini, kemudian Dewan Gurunya yang memberikan sebagai pembuka puasa kita, ditambah dari para kaum dan kasih dan seluruh masyarakat yang lain. Jadi itulah laporannya Pak Ken. Alhamdulillah saya lihat sangat luar biasa. Sebagai catatan untuk kami dan untuk Pak Ken MAN. Jadi tidak ketinggalan dari anak-anak MAN kita yang di Desa Ujung Tinggi ini telah memberikan untuk berbuka kita tadi, dan juga kita bisa memberikan semua. Alhamdulillah. Termasuk Pak Imam Ji. Jadi itu saja mungkin sambutan kami Pak Ketua Rombongan, Pak Ken dan beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Tadi manakala sekali lagi ada sambutan yang kurang berkenan, ladenan, banyak kekurangan, kami ucapkan mohon kami dapat diberikan maaf. Kemudian sekali lagi kepada seluruh warga kami yang telah memberikan berbuka puasa makan bersama kita tadi, semoga sesuai apa kata para ulama kita, kalau di dalam bulan Ramadan ini kita memberikan sedekah, Allah pasti akan membalasnya. Semoga ini menjadi amal baik Bapak Ibu semua, dan mari kita pertahankan persatuan dan kesatuan kita di desa kita yang tercinta ini. Selanjutnya mungkin sudah sering kami sampaikan, tapi tidak salahnya juga karena ada di sini Bapak dari Kemenang juga. Di Desa Ujung Tinggi ini berjumlah 2 dusun Pak. Kemudian masjid kita satu, namanya Masjid Muhajirin. Al-Muhajirin, betul Pak Ketua Mikanya, yang kita tempati ini masjid desa. Kemudian Menasa satu di dusun Air Dingin di sana. Jadi kalau di Sidinuang tidak ada Menasa, kenapa berdekatan dengan masjid? Jadi kalau Air Dingin karena jauh sedikit maka ada satu Menasa. Jadi satu masjid, satu Menasa. Penduduk kita lebih kurang ada 1000 jiwa. Kemudian kalau kakak sekitar 130 kakak. Jadi juga laporan kepada Bapak Kepala MAN dan Ketua Rombongan, juga kepada Bapak Kemenang yang hadir di tengah-tengah kami. Dan terakhir kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para orang-orang tua kami, dan juga adik-adik pemuda, adik-adik yang masih kecil, mohon kita tunggu sampai selesai acara ini, kita dengarkan tausiah yang diberikan bapak-bapak kita nanti sampai selesai. Akhirnya saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Semesta pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, dan zat yang telah mengatur aktivitas kita manusia sehingga kita umatnya selalu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa kita sanjung sajikan kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dan
menjaga lisannya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan menghapus dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Perlu kita ketahui bahwa lisan yang tidak terjaga bisa menjadi sumber dosa. Kata-kata yang keluar dari lisan kita bisa saja menyakiti hati orang lain, menebarkan kebencian, atau bahkan menimbulkan perselisihan. Sebab menjaga lisan bukan hanya menghindari ucapan yang menyakiti atau merugikan orang lain, tetapi juga menghindari ucapan yang tidak bermanfaat. Kita sering mendengar ungkapan bahwa ucapanmu adalah doamu, yang mengingatkan kita bahwa setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita akan mencerminkan siapa diri kita. Sebab ketika kata-kata kotor keluar dari lisan kita, maka pada saat yang bersamaan kita sedang menjatuhkan harga diri kita di hadapan orang lain. Karena itu di Islam kita dilarang untuk berkata kotor, karena itu semua perbuatan